Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Yusuf, STM, MT, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Auditor Teknologi Informasi atau Sistem Informasi. Kami kelompok 14 ingin menjelaskan hasil proyek UAS kami yang berjudul Pengaruh Independensi Eksternal Auditor dalam Pelaksanaan Audit. Sebelum menjelaskan hasil proyek UAS kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nela Alfaransa Al-Khori dengan NIM 210441100004. Perkenalkan, nama saya Eva Koneatus Yuro dengan NIM 210441100022. Nama saya Sawaki dengan nomor NIM yaitu 2004441100165. Baik, saya akan menjelaskan pada bagian abstrak. Dalam dunia bisnis dan keuangan, independensi eksternal auditor menjadi landasan bagi keandalan dan kepercayaan terhadap informasi keuangan suatu entitas. Independensi tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa penilaian auditor didasarkan pada fakta, analisis, dan standar profesional tanpa dipengaruhi oleh kepentingan internal atau eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi independensi eksternal auditor dalam pelaksanaan audit dan mengevaluasi strategis pengelolaan risiko yang efektif dalam menjaga independensi eksternal auditor. Melalui identifikasi faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat mempertahankan independensi eksternal auditor sehingga hasil audit tetap objektif, profesional, dan dapat dipercaya dalam mendukung keberlanjutan usaha. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian latar belakang. Independensi auditor menjadi aspek kunci yang menjamin bahwa penilaian mereka terhadap keuangan sebuah perusahaan tidak dipengaruhi oleh kepentingan internal atau eksternal, melainkan semata-mata didasarkan pada fakta, analisis, dan standar profesional yang ketat. Independensi menjadi faktor penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Standar profesional auditor menyebutkan bahwa auditor yang independen adalah yang tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak siapapun, dan berkewajiban dalam jujur kepada manajemen, pemilik perusahaan, dan pihak lain pemakai laporan keuangan. Agar peran dan fungsi internal audit berjalan dengan baik yang optimal, diperlukan adanya internal auditor yang memiliki kompetensi dan independensi dalam menjalankan profesinya. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian pengaruh independensi eksternal auditor dalam pelaksanaan audit diantara lain yaitu: yang pertama, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi independensi auditor dan bagaimana faktor tersebut dapat mempengaruhi hasil audit. Yang kedua, strategis pengelolaan risiko yang efektif dalam menjaga independensi eksternal auditor dalam pelaksanaan audit. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan arahan dan panduan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi independensi eksternal auditor dalam pelaksanaan audit, sehingga dapat mempertahankan independensi auditor dalam lingkungan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi tentang teori-teori dan pendapat para ahli terkait topik pengaruh independensi eksternal auditor dalam pelaksanaan audit. Yang pertama yaitu etika profesional auditor.
Etika profesional auditor bertujuan untuk mengambil keputusan yang tepat, bertanggung jawab, dan etis dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu contoh etika profesional yang harus ada pada auditor yaitu auditor harus bersikap jujur, adil, dan sebenar-benarnya dalam melakukan proses audit dengan memberikan penilaian yang baik, dapat dipercaya, dan menaati hukum yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu standar profesional audit. Auditor dikatakan profesional jika memenuhi 3 kriteria, yaitu yang pertama, mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, menjalankan profesinya dengan memperhatikan kode etik dan standar profesional auditor yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu hukum dan peraturan dalam pelaksanaan audit. Yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155 Tahun 2017 tentang Standar Audit Internal bagi lembaga pemerintahan dalam instansi pemerintahan non-kementerian. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186 Tahun 2021 yang berisi tentang standar audit laporan keuangan bagi lembaga pemerintah daerah dan instansi pemerintahan non-kementerian. Selanjutnya yaitu pembahasan. Di poin pertama dalam pembahasan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor. Independensi auditor adalah prinsip kunci dalam menjaga keandalan dan kepercayaan terhadap hasil audit. Beberapa faktor yang mempengaruhi independensi auditor dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi hasil audit. Di antaranya adalah yang pertama, tekanan lingkungan eksternal. Tekanan lingkungan eksternal dapat berupa tekanan dari pihak regulator, opini publik, atau kebijakan pemerintahan. Tekanan tersebut dapat membuat auditor cenderung untuk memberikan opini lebih konservatif atau berhati-hati, menyoroti lebih banyak masalah potensial dalam laporan audit. Yang kedua, hubungan pribadi dan sosial. Keterlibatan personal yang signifikan seperti hubungan keluarga atau persahabatan dapat menciptakan konflik kepentingan dan mengurangi independensi auditor. Akibatnya, auditor lebih terdorong untuk mempertahankan hubungan tersebut. Yang ketiga, tekanan bisnis dan klien. Tekanan dari klien untuk memberikan opini yang menguntungkan dapat membuat auditor lebih cenderung untuk mengurangi kekritisan terhadap laporan hasil audit. Yang keempat, kepentingan ekonomi pribadi. Kepentingan ekonomi pribadi auditor dalam klien dapat menciptakan konflik kepentingan yang mengaruh pada penilaian yang tidak objektif, terutama jika auditor memiliki kepentingan finansial yang signifikan dalam kinerja klien. Yang kelima, ketergantungan pada klien. Ketergantungan tersebut dapat mempengaruhi auditor dalam mengambil risiko dan mengakibatkan kerugian klien. Yang keenam, yaitu pengaruh manajemen perusahaan. Pengaruh manajemen perusahaan ini dapat mempengaruhi keputusan auditor dalam menilai dan melaporkan masalah-masalah potensial. Dan yang terakhir, yaitu perubahan organisasi dan struktur perusahaan yang dapat menciptakan ketidakpastian yang mempengaruhi auditor dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dengan tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Strategi pengelolaan risiko yang efektif untuk menjaga independensi. Strategi pengelolaan risiko yang efektif dalam menjaga independensi merupakan strategi yang dapat membantu organisasi maupun perusahaan dalam mengidentifikasi, menganalisasi, mengurangi, memantau, dan melaporkan risiko yang dapat mengancam tujuan dan nilai-nilai pada perusahaan. Adapun strategi yang dapat diterapkan dalam menjaga independensi
eksternal auditor dalam pelaksanaan audit di antaranya yaitu pengelolaan kepentingan pribadi, penerapan kebijakan yang membatasi kepemilikan saham auditor di perusahaan klien atau perusahaan yang diaudit. Hal ini dapat mengurangi potensi konflik kepentingan dan memastikan independensi auditor. Rotasi tugas dan tim, melakukan rotasi tugas dan tim auditor secara teratur untuk mencegah ketergantungan pada suatu klien atau tim tertentu. Ini membantu menghindari konflik kepentingan yang mungkin muncul dari hubungan yang terlalu dekat. Kode etik dan pedoman independensi, mempromosikan dan menegakkan kode etik dan pedoman independensi yang ketat dalam organisasi audit. Kode ini harus mencakup pedoman jelas terkait dengan hubungan pribadi, penerimaan hadiah, atau bentuk lain dari pengaruh yang dapat merugikan independensi. Peningkatan kesadaran auditor, mengadakan pelatihan dan workshop yang fokus pada kesadaran auditor terhadap risiko-risiko yang dapat mempengaruhi independensi. Kesadaran ini dapat membantu auditor untuk lebih memahami dan mengelola potensi konflik kepentingan. Penerapan sistem pengawasan internal, membangun dan mengimplementasikan sistem pengawasan internal yang kuat untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja auditor serta mendeteksi potensi risiko independensi. Sistem ini dapat mencakup pemeriksaan independensi secara berkala. Selanjutnya, komitmen pada transparansi, menekankan komitmen pada transparansi dengan memberikan informasi yang jelas kepada klien dan pihak-pihak terkait mengenai kebijakan independensi, prosedur audit, dan tindakan pencegahan konflik kepentingan. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja non finansial, menilai kinerja auditor tidak hanya dari aspek finansial tapi juga dari segi etika, independensi, dan kualitas audit. Evaluasi harus mencakup aspek-aspek non finansial yang dapat mempengaruhi independensi finansial. Selanjutnya itu pelibatan pihak ketiga, menggunakan pihak ketiga independensi untuk mengevaluasi independensi auditor secara objektif. Pihak ketiga dapat memberikan perspektif eksternal yang dapat memastikan kepatuhan terhadap standar independensi. Peran auditor komite, memastikan keberadaan dan peran yang efektif dari audit komite independen. Audit komite dapat berfungsi sebagai pengawas independensi auditor dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola audit. Selanjutnya itu penegakan sanksi dan hukuman, menetapkan sanksi dan hukuman yang jelas dalam kasus pelanggaran independensi. Hal ini dapat menciptakan insentif bagi auditor untuk mematuhi aturan dan mempertahankan independennya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, independensi eksternal auditor dalam pelaksanaan audit sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tekanan lingkungan eksternal, hubungan pribadi dan sosial, tekanan bisnis dan klien, serta kepentingan ekonomi pribadi. Untuk menjaga independensi tersebut diperlukan strategi pengelolaan risiko yang efektif. Strategi pengelolaan risiko yang efektif melibatkan kebijakan dan tindakan konkret, termasuk pengelolaan kepentingan pribadi, rotasi tugas dan tim, penerapan kode etik, peningkatan kesadaran auditor, implementasi sistem pengawasan internal, komitmen pada transparansi, evaluasi kinerja non finansial, pelibatan pihak ketiga,
peran auditor komite dan penegakan sanksi dan hukuman. Dengan menerapkan strategi ini diharapkan dapat meminimalkan risiko konflik kepentingan dan memastikan bahwa independensi auditor tetap terjaga sehingga hasil auditor dapat memberikan nilai tambah dan kepercayaan optimal. Untuk saran di sini, berdasarkan hasil penelitian disarankan agar organisasi dan perusahaan memperkuat implementasi strategi pengelolaan risiko yang telah diindependensi. Pihak manajemen perlu meningkatkan kesadaran akan kepentingan independensi auditor dan memberikan dukungan penuh terhadap penerapan kebijakan dan tindakan yang mendukung independensi tersebut. Selain itu, pihak regulator dan asosiasi profesi audit perlu terus mengembangkan dan memperbarui standar dan pedoman independensi untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi. Pelibatan pihak ketiga independensi untuk mengevaluasi independensi auditor juga dapat menjadi langkah efektif dalam memastikan kebutuhan terhadap standar independensi. Penerapan strategi pengelolaan risiko ini bukan hanya tanggung jawab auditor semata, melainkan juga melibatkan seluruh pihak terkait agar integrasi dan kualitas audit dapat dipertahankan dalam era transformasi digital. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.